Konon kepala asistennya dimasukkan ke exhaust fan. Jadi exhaust fan itu sebuah kipas besar yang ada di kereta api yang terletak di ruang kabin mesin hingga kepalanya putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Roda Finero. Sudah lama kita tak jumpa ya. Hampir sebulan saya tidak mengupload video. Dikarenakan saya sedang kuliah juga ya. Jadi kuliah sambil nge-YouTube juga agak susah. Mau nyari informasi pun agak lama ya. Jadi ya maklumin aja, karena juga saya jurusan desain, banyak revisi, banyak tugas harus selesai. Oke, di sini gue akan membahas tentang sebuah kereta api misterius. Siapa yang di sini suka dengan kereta api? Ya, pasti banyak yang suka dengan kereta api. Kali ini kereta api yang kita bahas adalah kereta api misterius yang bernama BB3127. Kereta api misterius ini konon bisa bergerak sendiri tanpa adanya kru masinis. Seperti apa keseraman dari kereta misterius ini? Oke, tanpa lama-lama, tanpa banyak bicara, nama gue Rona, kita masuk ke pembahasan. BB301 adalah salah satu armada lokomotif yang bertransmisi hidrolik atau diesel hidrolik atau DH yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang didatangkan bertahap pada tahun 1964 hingga 1965 oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Lokomotif ini pernah dikatakan sebagai lokomotif Indonesia yang paling misterius. Lokomotif ini adalah jenis BB301 yang memiliki nomor series BB30127. Lokomotif yang awalnya berjumlah 45 unit, ternyata ada satu lokomotif yang sangat misterius. Karena lokomotif ini menyimpan sejuta misteri, mulai dari awal kedatangannya. Pada awalnya lokomotif BB pernah mengalami salah pembuatan atau salah pengiriman yang terjadi dengan negara India. Karena hasil kesalahan tersebut membuat sejumlah lokomotif dengan tipe BB30146-10 ini tidak ada di daftar inventaris yang sampai saat ini beroperasi. Pada masa kedatangan BB3127 yang berdepatan pada tanggal 3 Maret 1964, ini memiliki cerita misterius pada masa pembuatannya. Dan pada saat lokomotif BB3127 ini sampai ke Indonesia, BB3127 ini langsung ditangani oleh Dipo Lokomotif Sidotopo, Bandung. Lokomotif ini memang didinaskan sebagai lokomotif penarik gerbong kereta atau ekspres yang ada di wilayah Bandung. Lokomotif ini juga dioperasikan sebagai lokomotif penarik gerbong dengan jangkauan jarak jauh. Mengingat lokomotif BB3127 memiliki performa yang cukup tinggi dan tahan banting pada masa itu. Dan awal kisah dari BB3127 pun dimulai. Pada awal dekade 1970-an, di mana lokomotif ini mulai dinas sebagai kereta api pelangsir. Tak ada hal yang aneh dan mengganjal sedikit pun. Namun, pada pertengahan dekade 1970-an, ternyata terjadi insiden yang sangat mengagetkan, yaitu terjadinya pembunuhan terhadap asisten masinis. Yang kala itu terjadi karena masalah pribadi. Dalam perselisihan tersebut, konon kepala asistennya dimasukkan ke exhaust fan. Jadi exhaust fan itu sebuah kipas besar yang ada di kereta api yang terletak di ruang kabin, mesin, hingga kepalanya putus. Akibat dari insiden tersebut, masinis yang pada saat itu membunuhnya juga ikut mengakhiri hidupnya tepat berada di kabin masinis BB127. Setelah kejadian janggal tersebut,
tercium dan terdengar di semua kalangan, timbullah hal mistis yang sampai sekarang masih menimpa lokomotif BB3127. Kisah mistis itu meliputi munculnya sosok wanita yang muncul di kabin masinis. Ketika lokomotif ini sudah dalam keadaan mati, ada juga yang mengatakan kalau ada masinis tambahan yang terasa ketika lokomotif ini sedang dioperasikan. Tak hanya masinis saja yang merasakan hal mistis itu, tetapi juga dirasakan oleh teknisi yang sedang beroperasi. Bahkan pintu kabin masinis yang juga terbuka dan tertutup sendiri ketika dalam proses pengecekan lokomotif. Kejadian demi kejadian yang muncul secara terus-menerus tidak masuk akal ini terjadi setelah lokomotif BB3127 dipindahkan ke Dipo Sidotopo pada tahun 1965. Bahkan lokomotif ini dipindahkan ke Sidotopo ini juga terlihat berjalan sendiri tanpa ada kru masinis. Seperti yang terjadi pada tahun 1983, pada saat itu lokomotif BB30127 yang berdinas di area Semayan Gresik pernah berjalan sendiri dengan tuas rem yang terlepas. Padahal tidak ada satupun kru masinis yang ada dalam kabin, dan lokomotif ini meluncur sampai ke stasiun Gresik, Jawa Timur. Untung saja ketika lokomotif BB30127 sampai di stasiun Gresik, Jawa Timur, terdapat masinis yang berhasil melompat dan menarik tuas rem hingga lokomotif BB301 ini dapat dihentikan. Tidak sampai di stasiun Gresik saja, lokomotif ini mempunyai cerita misterius. Lokomotif ini juga sering terlihat mondar-mandir tanpa kru masinis yang ada dalam kabin, dan kejadian itu terjadi pada tahun 1980. Ketika lokomotif ini diparkirkan di Dipo Sidotopo, pada masa itu tuas rem yang terdapat di kabin BB3127 ini juga terlepas dengan sendirinya, yang membuat lokomotif ini berjalan sendiri hingga terhenti karena menabrak rumah warga yang ada di samping rel. Lokomotif ini juga pernah menggemparkan seluruh PT KAI pada saat itu berdinas karena lokomotif ini pernah menghilang tanpa jejak dan tidak ada satupun yang melihat kapan dan di mana lokomotif ini pergi. Tepat pada tahun 1990-an, lokomotif ini mulai dilakukan proses pencarian dari stasiun Malang, Madiun hingga Jember, dan yang dihasilkannya pun nihil. Kereta api ini tidak kunjung ditemukan. Akhirnya lokomotif ini ditemukan di stasiun Benteng, Surabaya, tepat setelah arah kereta api jalur utara stasiun Sidotopo. Para pegawai stasiun Benteng mengira kalau lokomotif BB3127 ini mulai didinaskan di sana dan dijadikan sebagai kereta api pelangsir untuk wilayah stasiun Benteng. Setelah pihak stasiun Benteng mendengar cerita bahwa lokomotif ini berjalan sendiri tanpa adanya kru masinis, akhirnya lokomotif BB30127 dipulangkan kembali ke Balai Induk Dipo Sidotopo yang pada saat itu sedang berdinas. Untuk lokomotif BB yang pada saat itu berdinas sebagai lokomotif penarik kereta api telah digantikan oleh lokomotif lain yang ketika itu berdinas di stasiun Benteng. Lokomotif BB30127 ini pernah berjalan sendiri saat berada di stasiun Jolo, Jebres, dan berhenti setelah lokomotif ini menghantam baduk di stasiun Palur. Setelah 10 tahun menempati Dipo Lokomotif Sidotopo dengan segala macam cerita mistis, akhirnya lokomotif ini mulai dipindahkan ke Dipo Lokomotif Madiun. Tepat pada tahun 1995, karena pada masa itu Dipo Lokomotif Madiun tidak pernah didatangi oleh lokomotif BB30127 dengan cara berjalan sendiri, yang membuat para pegawai Dipo Lokomotif Madiun tidak mempercayai hal mistis yang ada di lokomotif BB30127 ini, sehingga membuat pihak Dipo Madiun tidak pernah mengadakan ruatan atau tasyakuran untuk menghilangkan kesialan pada lokomotif ini. Anehnya, meskipun tidak pernah diadakan proses ruatan atau tasyakuran, lokomotif BB30127 ini selama berdinas di Dipo Lokomotif Madiun tidak pernah terjadi hal-hal mistis dan hal aneh yang menimpanya.
Bahkan hal mistis yang terjadi di depo lokomotif Sidotopo tidak terulang kembali. Sampai pada akhirnya lokomotif BB 3127 ini terbebas dari kutukan yang pernah terjadi dan mulai berdinas dengan tenang untuk melayani kereta-kereta yang ada di sekitar Madiun. Setelah berdinas dengan kurun waktu yang cukup lama di kota Madiun, akhirnya lokomotif BB 3127 ini mulai dihentikan pendinasannya setelah 10 tahun berada di kota Madiun. Tepatnya pada tahun 2005 dengan status kondisi BB 3127 sebagai TSO atau tidak siap operasi. Sampai pada akhirnya BB 3127 dipensiunkan pada tahun 2006 silam. Lokomotif ini disimpan di Balai Yasa Pengok, Yogyakarta sampai saat ini. Dan bagaimana kondisi lokomotif BB 3127 ini? Oke, kita akan membahas kondisinya sekarang. Balai Yasa Yogyakarta yang menjadi tempat penyimpanan lokomotif tua dari semua daerah di Pulau Jawa. Ada 25 lokomotif yang ada di sana, yang dulunya mulai beroperasi pada tahun 1960-an. Beberapa yang dikebunkan di Balai Yasa Yogyakarta adalah BB 300, BB 301, BB 303, BB 304, CC 200, D 300, dan masih banyak lagi. Pihak Balai Yasa berupaya untuk menjaganya agar tetap utuh karena merupakan aset negara. Kantor pusatnya menentukan akan diapakan. Di Balai Yasa kita jaga agar tetap utuh. Kita unsepur diletakkan di tanah kosong, kata Purwanto. Dari puluhan lokomotif yang dikuburkan di Balai Yasa, ada 2 lokomotif yang sempat saling bertabrakan di tragedi Bintaro yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987. Purwanto membenarkan bila lokomotif waktu itu masih ada di sana. Dari isu yang beredar, banyak pegawai Balai Yasa yang enggan mendekatinya karena menyimpan aura mistis. Purwanto pun tidak menghiraukan soal adanya sihir mistis yang beredar. Namun, selama ia bertugas di sana, hal-hal mistis itu tidak mengganggu kerjanya. Lokomotif BB 304 yang terlibat terjadi insiden Bintaro pada tahun 19 Oktober 1987. Cerita mistis ini pun ada, tapi gak masalah, pekerjaannya tetap lancar. Jadi semua gerbong yang pernah terjadi tragedi Bintaro pada tahun 1987 dan juga lokomotif BB 3127 ini sekarang ada di Balai Yasa Pengok, Yogyakarta. Mungkin teman-teman ada yang dari Yogyakarta bisa mampir ke daerah sana dan juga melihat kereta api misterius di sana. Oke, itu adalah cerita misterius lokomotif BB 3127. Bagaimana pendapat Anda? Apakah cerita ini menyeramkan? Tulis di kolom komentar. Dan mungkin saja dari kawan-kawan ingin membahas juga tentang kereta api Bintaro, bisa ditulis komentar, nanti akan saya bahas. Oke, terima kasih sudah menonton video dari awal hingga akhir. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe ya. Baiklah, itu saja dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.